Jadi aku pikir mata semua orang tuh kayak gini gitu. Oke. Kayak ya ternyata bukan, ternyata orang lain bisa melihat jauh lebih luas daripada aku. Punya anak gifted itu challenge-nya lain daripada yang lain gitu. Punya anak pinter enak ya, beda sama anak gifted. Sebelum merit ya, Moving Cities tuh 50 kota dalam waktu 1 tahun itu. Hai guys, masih bersama kembali saya Abed Fitgoods ya, dalam seri A Bedtime Story. Jadi seri ini nggak sendirian, juga menurutku apa ya? Kalau yang belum nonton part 1, nah, nonton dulu part 1 pembukaan sama Iniji. Sekarang saya nggak bareng Iniji. Nah, sekarang saya lebih cocok ke ngajak menculik yang kebetulan juga salah satu klienku juga nih. Nah, thank you banget sudah di studio, ini studio gym by the way. Oke, tak kenal maka tak sayang ya kan, menurutku gini. Tadi namanya Cek Erika, menurutku juga salah satu yang buat dia menarik untuk tak interview gitu aja ya. Yeah. Dan dia sebenarnya bingung. Aku di interview apa ini kayak gitu. Jadi menurutku juga, pertama kebetulan juga kalau belum yang tahu saya kenalin, saya juga Coach Abed. Biasa dipanggil Abed Fit Coach. Saya juga banyak spesialis untuk mama-mama kan gitu. Dan menurutku yang kenapa juga ini lebih tagline-nya lebih ke arah mama-mama, karena memang menurutku kalau kita mau merubah dunia gitu ya, mau merubah pola makan kebiasaan itu semuanya dimulai dengan unit keluarga, unit yang terkecil. Which is menurutku ya di keluarga kan gitu. Dan ada salah satu research bilang bahwa 92% kalau nggak salah yang memang untuk keputusan makan itu ada di emaknya, mama-mamanya kayak gitu. Dan menurutku kalau kita ngomong mau mencontoh ibaratnya kan ya namanya anak biasanya kan pasti larinya ke mama ya kan, makan dan segala macamnya pasti ke mama kan gitu. Dan menurutku yang di sebelah saya ini really inspiring gitu. Jadi kita ketemu dulu awal mana sih awalnya? Kenalan dulu lah, intro dulu aja. Nanti intro dulu aja ya, Ci, silakan. Halo, nama aku Erika. Anak-anakku sekolah di Surabaya, tapi kerjaanku di Madiun. Jadi setiap minggu itu bolak-balik Surabaya, Madiun gitu ya. Kenal Abed pertama tuh gara-gara anakku itu ada skoliosis ringan. Terus akhirnya cari-cari diapain ya enaknya. Diapain gitu. Kayak mainannya diapain. Iya, karena untuk berobat juga nggak perlu banget karena itu cuman ringan aja, tapi kan berharapnya posturnya nggak semakin parah kan, jadi harus di rehab gitu katanya. Terus cari-cari rehab, ketemulah Abed. Sebenarnya udah sering sih lihat sliver di page-nya Iniji, tapi nggak pay attention gitu kan, karena aku selalu nyari tempat gym itu biasanya yang paling dekat dari rumah, gitu. Dan untuk ke tempat Abed ini butuh effort banget. Iya. Meskipun di barat tetap agak jauh sih dari rumahku gitu kan. Iya. Terus akhirnya anakku duluan sih yang ke sini. Rehab untuk tulang belakang ya. Terus akhirnya tertarik nih akunya gitu. Tertarik karena bisa online. Yes, of course. Karena bisa online. Jadwalku susah banget, aku nggak pernah lebih dari 3 hari di satu kota. Jadi setiap 3 hari pasti moving cities, supaya bisa olahraga tiap hari itu impossible untuk bisa ke gym, apalagi seminggu sekali, seminggu 2 kali aja, it's really hard. Effort jadi, ya? Effort banget, jadi harus di rumah tetap everywhere. Harus bisa dilakukan di mana saja. Jadi akhirnya mutusin kadang online, kadang offline sama Abed. Oke, nah gini, jadi kan itu kita mau sedikit background ya. Nah ini akhirnya bilang nih Cek Erika harus tak ajak podcasting nih, nah gitu. Kenapa? Jadi awalnya juga dulu pertama kali ketemu aku kan bukan malah di barat, di tempatku di timur toh. Ke timur. Di timur. Nggak ngerti kalau Abed bisa ke barat. Nah, waktu itu belum buka. Jadi teman-teman, jadi waktu itu yang studioku, yang gymku yang barat waktu itu memang belum buka. Jadi waktu itu juga masih tahap finishing, jadi kita ke timur dulu. Nah, ini mulai pelan-pelan masuk ya, jadi dari situ akan mendapatkan memang dia worth it untuk di interview gitu.
Terus terang juga waktu pertama kali kenal Cerika, aku merasa tidak ada something yang wrong dengan dirinya dia. Jadi mungkin agak belak-belakan gitu jadi supaya tahu ada background juga. Terus kayak itu kan di depan rumahku di studioku itu ada kayak apa ya, mungkin got kecil gitu ya, kak sholat kecil. Aku bilang, terus dia itu hampir masuk kan di situ. Aku bilang, loh, gak ketok lah, loh ya. Aku mikir apa ini? Nah ya tau, malam masukku, literally masuk harusnya menurutku cukup gede sih. Maksudnya aku bilang, loh kok gak ketok ya. Terus ternyata sedikit sempat ternyata, loh, aku tahunya malah dari G, aku bilang. Masih kondisi dari mata CC itu aku malah tahunya dari G. Ternyata, walah, maksudku itu apa ya? Mungkin kalau orang lain bilang itu sesuatu hal yang bisa dibilang suatu hal di luar kontrolnya kita gitu. Tapi menurutku yang menjadi menarik adalah bahwa selain dari keterbatasan itu, aku nggak bilang mungkin keterbatasan mungkin ya kondisi gitu ya. Keterbatasan banget ya. Nah oke. Jadi supaya teman-teman bisa tahu ada gambaran, bisa cerita sedikit sih mungkin tentang itu. Iya, aku lahir dengan visual impairment, jadi kondisi mataku looks normal but it's not. Aku lahir ternyata itu dengan bawaan penyakit ya, retinitis pigmentosa. Kalau dibilang penyakit sebenarnya bukan penyakit sih, kelainan gitu ya, kelainan. Karena dari lahir genetic mutation, aku ada kelainan retinitis pigmentosa. Pasti sangat apa sih gitu ya, RP aneh banget. Kita singkatnya RP ya, semua orang mengenalnya RP itu. Singkatannya retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa sampai hari ini belum ada obatnya dan sangat langka. Okay. Jadi 1 out of 4,000, 1 dari 4.000 orang yang mengidap. Kalau kenapa nggak tahu gitu, mutasi genetik gitu, nggak ngerti. Jadi retinanya itu slowly dying, mati pelan-pelan gitu ya. Dan itu progresif maksudnya memburuk by time gitu. Jadi makin lama yang mati retinanya makin banyak gitu. Pertama kali aku tahu itu di tahun 2007. Waktu itu aku lagi kuliah. Awalnya aku nggak ngerti kalau aku punya kelainan ya, karena kan namanya progresif. Jadi aku pikir mata semua orang tuh kayak gini gitu. Kayak ya ternyata bukan. Ternyata orang lain bisa melihat jauh lebih luas daripada aku. Aku baru notice 2007, itu pun bukan aku yang sadar. Yang sadar yang ngasih tahu teman-teman kanan kiri, karena ngelihat tingkah laku kok aneh banget. Kadang menabrak, kadang nyandung apa, jogging jatuh. Di bioskop dudukin orang pernah juga, mau masuk selokan juga pernah sampai ditarik sama teman-teman gitu. Akhirnya teman-teman bilang kayaknya matamu ada yang salah deh gitu. Terus masa sih gitu kan, terus akhirnya mulai nih notice, iya ya kok aku nggak kelihatan ya, masuk lift nggak kelihatan, ke toilet susah, ada alat pel di mall itu tabrak gitu kan, keaneh gitu. Akhirnya check up lah gitu, karena waktu itu kuliahnya di Singapura, jadi aku cek di sana. Ya tahun itu aku dikasih statement sama dokter positif RP gitu. Jadi ternyata progresif. Kalau begitu aku tahu RP langsung dong searching internet. RP itu apaan sih gini. Begitu searching internet makin down. Karena itu bisa memburuknya tuh bisa dalam 2 tahun buta total ada. Karena dia progresif kan. Bisa 10 tahun buta, bisa ada yang sampai tua masih bisa bertahan, ada yang ya lain-lain lah, tiap orang progresnya gitu. Jadi makin baca internet makin down karena nggak ada obatnya, nggak ada apa ya, nothing we can do gitu. Terus dia progresif, jadi aku dalam skala apa belum tahu waktu itu. Gitu. Nah terus akhirnya setelah dari nangani waktu dari RP itu gini ya, maksudnya dalam kondisi kamu jadi sempat citra waktu intro nggak pernah lebih dari 3 hari dalam satu kota, maksudnya riwa-riwi terus kan. Maksudnya juga kamu juga salah satu klienku bisa dibilang ya gila ini orang main celok terus kan gitu, maksudnya sedikit di mana. Bagaimana caranya akhirnya memutuskan untuk mungkin lebih ke arah adjustment-nya kayak apa gitu, Ci? Masih aku pengen ngerti. Adjustment dari sisi mata. Ya, dari sisi mata, dan maksudnya gini, bagaimana caranya, apakah dari dulu memang sudah terbiasa gaya hidup sehat enggak? Maksudnya gini, kalau kita ngomong mak-mak ya gitu ya, alasan paling banyak kan aku wis pegel kabeh kan gitu ya, kan aku nggak punya waktu, literally. Nah, sedangkan kamu kan antitesis semua ini, betul ya? Selain dari ada kita punya yang kelainan dalam tanda petik tadi, dan tidak pernah lebih dari
3 hari dalam satu kota, traveling kalau 1 bulan mungkin bisa sekitar berapa? 15-16 kali. 10 sampai 15 kali pasti kan, kayak gitu. Jadi aku sempat guys, jadi waktu dulu aku sempat mau ngatur jadwal latihan sama dia, aku sempat dikirim ini, aku bilang gendeng terus latihannya kapan kan keblok semua kan gitu. Jadi maksudku ya buktinya ada kok gitu, orangnya hidup juga gitu loh. Maksudnya dan dia menjalani juga, maksudnya apa rahasianya gitu? Maksudnya dulu sudah terbiasa dengan healthy lifestyle atau maksudnya apa sih membuat kamu akhirnya trigger itu terlepas dari semua kondisi itu dengan segala keripotanmu dan segala macamnya, apa yang membuat kamu itu memulai healthy lifestyle? Dulu kalau ditanya healthy lifestyle, enggak. Aku terlahir di keluarga yang tidak mengenal kata olahraga. My whole family seluruhnya obesitas gitu. Ya, jadi nggak ada tuh yang olahraga. Tiap hari isinya cuma nonton TV waktu itu, terus keluar makan gitu ya, gloseran lah istilahnya lah. Gitu. Nggak ada yang ngerti olahraga sampai ketika papaku kena cancer, terus meninggal tahun 2008. Setelah papaku nggak ada, kira-kira 2 tahun kemudian mulai mamaku sadar hidup sehat gitu ya. Mulai diet, mulai jalan terus pagi dan seterusnya. Terus kalau aku sendiri mulai ngerasa butuh hidup sehat itu ya setelah tahu mataku begini dan nothing we can do gitu kan. Jadi targetnya karena nggak bisa diobatin, targetnya adalah mempertahankan yang sisa yang aku punya. Kalau sekarang aku punya 50 derajat sudut, posisi aku hari ini 50 derajat. Jadi kalau orang normal tuh 150 degree. Ya kayak gini kan? Ya, ya 150. Gini ya? Okay. Aku tuh cuma punya like 50 degree. Oke. Ya, 50 degree tuh atas bawah kanan kiri ya. Jadi bawah kotak atas gitu juga, ya? Kotak bawah gitu ya? atas juga nggak kelihatan. Ya. Terus karena nggak ada yang bisa dilakukan, akhirnya ya dokter cuma bilang jaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat artinya enough sleep, harus tidur 7-8 jam sehari, mata harus rest gitu. Terus kemudian makan tentulah ya, harus healthy food gitu. Terus kemudian harus olahraga karena semakin banyak oksigen yang mengalir di pembuluh darah di mata, semakin sehat lah. I think itu works for everybody lah ya, nggak cuman aku yang ada kelainan ya. Gitu. Terus yang berikutnya ya karena mobilitasku sangat tinggi, terbalik ya, bukan terus kalau mobilitasnya rendah kita baru olahraga, justru karena mobilitasnya tinggi harus olahraga supaya nggak gampang KO. Harus strong gitu ya, harus strong supaya dengan mobilitas yang kayak gitu nggak ada tuh jarum-jarum, capek-capek, kebalik gitu, bukan kita olahraga jarum, malah justru olahraga supaya nggak jarum. Jadi aku mobilitas tinggi selalu hidup di jalan gitu, begitu nyampe langsung activity, nggak ada tuh namanya begitu nyampe terus leren disik gitu. Oke. Tapi dengan kita olahraga justru makin fit, bukan makin jarum-jarum. Jadi istilahnya mungkin kalau orang ngomong bokongnya nggak pernah panas gitu ya. Jadi nempel tuh hilang meneh kan gitu, sudah menghilang lagi gitu. Iya, nggak jarum-jarum kayak gimana enggak. Bahkan waktu dulu sempet kita jatuh, kan suami hobi moge kan. Suami hobi moge, suatu saat ada musibah, jatuhlah motornya, aku salto ke belakang 3 kali, dia ketarik motor sampai berapa meter kepisah dari aku. Semua bilang, wah sesok pasti juara kabeh, mesti lorok kabeh. Puji Tuhan kita sehat ya, maksudnya nggak sampai luka-luka, nggak. Kita baik-baik saja meskipun salto-salto cuma kena aspal aja, jadi melepuh-melepuh biasa. Terus semua bilang, wah besok pasti jarang-jarang lorok kabeh gini, besok pasti nggak bisa ngelanjutin gini-gini. Wah kita udah takut banget nih, beneran nih besok sampai malam mau tidur susah gitu kan. Karena kepikiran gitu, jangan beneran nih besok sakit semua nih. Besok bangun kita nggak ada apa-apa. Padahal ini fine aja ya. Fine aja gitu. Terus bingung kok bisa gini ya gitu. Terus akhirnya kita ingat, memang kita lagi getol-getolnya sudah aktif berolahraga juga, nge-gym terus, kayaknya itu ngefek sih. Kalau nggak pernah gerak sama sekali, terus badan nggak fleksibel, kayaknya sakit semua sih besoknya gitu. Karena sempat salto
berkali-kali tuh aku ke belakang. Gitu. Oke, untuk olahraganya sendiri dulu dari boleh tahu mungkin dari awal start tahun berapa berarti sih? Dan itu langsung nge-gym nggak? Atau maksudnya itu nyoba? Kalau sekarang kekinian mungkin kayak lebih ke badminton mungkin ya, badminton kayak. Jadi aku nggak pernah kepikiran olahraga yang kayak gitu karena my eyes condition. Oke. Jadi memang nggak bisa. Aku dulu pernah coba waktu sebelum tahu kalau mataku begini, aku pernah join klub basket di Solo waktu SMP. Aku ikut apa tuh Bineka ya, grupnya Bineka. Keantem bola sampai berdarah semua. Waktu itu nggak ngerti. Terus ikut tenis juga sama, kena badan, terus mau mukul bolanya susah banget sampai aku pikir aku bodoh banget ya gitu. Kayak orang lain kayaknya gampang banget catch up, kok aku nggak bisa. Main kasti di sekolah keantem mata juga pernah gitu. Jadi kayak banyak banget kejadian setelah aku flashback, goblok banget ya, aku memang nggak bisa berurusan sama bola gitu. Terus akhirnya aku cari olahraga yang friendly lah buat aku dengan kondisi mataku gitu. Nyobalah akhirnya nge-gym gitu. Dan ternyata nge-gym tuh juga nggak friendly buat aku. Really? Gym yang kayak boleh sebut merek nggak? Gym yang very crowded gitu ya, yang banyak mesin-mesin dan sebagainya itu. Ya konvensional gym lah ya, konvensional gym. Nggak friendly buat aku. Aku knocking a lot of things. Biasanya orang habis turunin dumbbell apa juga nggak diberesin kan, ditaruh di lantai, terus banyak mesin-mesin kanan kiri. Kadang kita fokus lihat bawah, atas kesangkut itu tiangnya. Terus ikut senam kelas juga nggak bisa. Kadang gurunya nunjukin movementnya ke kiri, aku udah bingung mana gurunya gitu ya, udah hilang dari karena spotku narrow banget ya, udah hilang gitu kan, jadi nggak bisa gitu. Terus akhirnya wah nggak bisa nih, jadi akhirnya aku gym harus pakai coach, harus pakai trainer, dan trainernya harus aku infoin kondisiku sehingga juga bisa ngarahin langkahku gitu sebelum punya suami ya. Jadi akhirnya pilih nge-gym. Pilih nge-gym, dan setelah tahu gym itu tahun berapa sih? 10 tahun ada? Lama kayak ya? Ada lebih ya. Lebih ya? Ya 10 tahun. By the way, kalau nggak tahu nih suaminya ada di belakang, jadi ada cross check dengan suaminya kan gitu. Ya ini setelah punya suamiku kan udah tahu kondisiku kayak gimana. Jadi olahragaku udah makin beragam karena ditemenin terus. Ditemenin terus. Goes juga tandem, sepeda tandem gitu kan. Terus kalau hiking juga digandeng, lari juga digandeng, sekarang ikut lari juga gitu, digandeng ke gym juga pasti ditemenin, nggak mungkin aku sendirian juga kalau nge-gym, unless coachnya tahu ya, tapi kalau gymnya kayak di hotel di mana itu harus ada temennya. Dua sejoli tak terpisahkan berarti. Tapi dua-duanya harus aware tentang olahraga, kalau enggak kan nggak mau toh. Betul. Banyak tuh temen yang kok bojoku gak kelem tak ajain gitu kan. Oke. Tapi ketepaan waktu ini bojo ya support juga ya. Support full. Makanya sepeda juga tandem, dia nggak pengen sepeda yang biasa sendiri kan. Nah, aku bayangin sih sepeda tandem. Sudah aneh gitu. Kita sampai nyari road bike yang tandem itu berapa lama ya kita cari ya? 1 tahunan kayaknya kita hunting. Dan ada road bike tandem itu karena satu Indonesia cuma ada 4 atau 5 yang punya gitu. Iya, finally kita dapat, terus ya. Jadi mungkin jadi disclaimer dulu aja ya. Kalau misalnya emang karena aku mau mulai masuk sing mungkin little bit sensitif, tapi menurutku juga gini. Salah satu tujuanku untuk buat podcast ini sebenarnya simple gitu kan. Jadi mungkin aku karena banyak nangani klien moms gitu ya. 80% klienku mom semua. Dan aku merasa bahwa ini adalah underserved market. Dan aku percaya sebenarnya juga aku di sini nggak kebetulan juga. Dan kenapa bisa ngajar mama-mama juga? Maksudnya gini ya, mungkin karena jadi tong sampah kan gitu Ci. Iya kan, maksudnya kan juga. Curhat. Ya kan, jadi tong sampah gitu. Pokoknya sampai kecantol aja gitu, bahaya kecantol. Intinya adalah gini, aku merasa bahwa banyak juga beberapa dari case ini yang aku merasa kita itu hidup di era sosial yang mungkin compare. Ada juga beberapa yang kayak misalnya ngomongnya olahraga itu karena memang bisa dijelekin loh istrinya, maksudnya kayak
Soalnya kamu itu gendut gitu. Jadi kamu itu harus olahraga. Padahal menurutku nah kayak itu. Masih body shaming yang bisa dibilang ya lu kan juga kontribusi gitu loh, kan tidak mesti Mas tuh. Atau juga beberapa dari klienku yang bekas KDRT juga ada. Kayak gitu. Jadi sebenarnya aku agak sodok maju mundur untuk aku buat podcast ini. Kenapa? Pertama ini cukup memakan waktu, pasti. Ya kan kita ngedit dan segala macamnya, dan aku juga meluangkan waktu, aku memotong, tapi yang merasa bahwa tak bawa doa juga harus tak sharein gitu loh. Masih kan aku yakin bahwa ada yang bisa ke-share. Masih sesuatu yang memang bisa kita ngomong pasti dapat banyak pembelajaran lah kayak gitu loh. Jadi itu akhirnya aku buat ini. Nah, mungkin juga tapi waktu awal aku Cece ketemu aku itu aku nggak ngerti lah kamunya kondisinya ya. Kamu nggak pernah cerita kayak ya? Waktu awal pertama belum tuh? Enggak, soalnya ditemenin suami terus. Oh iya. Kecuali kalau aku harus sendirian tanpa ada suamiku mungkin harus cerita sih. Kayak di sini mungkin naik tangganya susah kalau nggak ada temennya. Karena di lantai 2 kan. Ya apalagi yang di timur makin nggak bisa naik sendiri. Iya betul. Nah ini kembali lagi ya. Jadi makanya aku bilang merasa ya kok ada sing aneh gitu. Terus kemudian juga banyak offline kita juga cerita. Maksudnya kamu Erika juga cerita. Kebetulan juga correct me if I'm wrong. You got 2 kids, yang dua-dua jenius. Betul nggak? Gifted ya, kita namanya gifted ya. Ada kebutuhan belajar khusus. Oke. Dan maksudku juga apa ya? Aku yakin nggak semua orang maksudnya mampu mungkin ya. Masih mampu dalam arti kita punya keterbatasan ya kan, kita punya kelainan itu tadi dalam tanda petik. Mobilitas yang tinggi maksudnya juga antara bagi pekerjaan, terus untuk anak, maksudnya pasti ada sesuatu yang dikorbankan lah kayak gitu kan. Terus kemudian juga dalam arti pernah nggak sih merasa terus ada kayak sing punya gifted kids juga yang Cece bilang juga ada. Kita juga sebagai orang tua nggak ngerti kalau itu gifted ada maksudnya ada kayak sesi konseling khusus dan segala macamnya. Pernah nggak sih merasa capek gitu? Capek pastilah ya. Pasti capek banget karena dari umur apalagi yang kedua ya. Anak yang pertama aja tuh udah capek banget punya anak gifted tuh kalau orang-orang bilang beruntung banget sih anakmu pinter, enak, sekolah gak perlu ngajarin, semua beres itu kan yang dilihat di luar ya. Tapi punya anak gifted itu challenge-nya lain daripada yang lain gitu. Punya anak pinter enak ya, beda sama anak gifted. Ya, anak pinter tuh di sekolah biasanya berprestasi, nurut, dia lempeng-lempeng aja, punya juara 1, kesayangan guru gitu ya. Tapi kalau anak gifted ini dia punya prinsip beda, dia punya pemikiran sendiri, dia punya prinsipnya tuh kuat gitu, punya pemikiran sendiri lah, nggak mau diatur sama norm yang ada ya, norm yang sudah ada ya, dia nggak mau gitu. Terus pemikirannya jauh di atas usianya kan. Jadi dari umur 7 tahun udah mulai mikir tentang afterlife, kematian gitu. Susah kan untuk ngejelasinnya gitu kan. Terus udah mikir tentang eternity, mikir kayak gitu-gitu. Kenapa Tuhan, kenapa di surga itu eternity? Buat apa? Kenapa Tuhan ciptakan manusia banyak banget? Nanti di surga suruh ngapain? Kenapa? Untuk apa? Kenapa harus banyak banget? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang harus dijelaskan ke anak di bawah 10 tahun tuh susah sekali gitu. Itu salah satu ya. And every day we get that kind of question gitu. Itu udah cukup berat, dan apalagi dia kayak perfeksionis, pasti bawaan dari anak-anak gifted tuh biasanya perfeksionis, terus rigid itu maunya semuanya teratur, on track semua. In life nggak bisa ya kayak gitu. Of course, yes. Susah banget gitu kan. Terus apalagi dapat anak yang kedua. Yang kedua dia ada kebutuhan belajar khusus, ada keterlambatan dalam gangguan bahasa ekspresif, jadi sulit untuk berkomunikasi. Awalnya kita pikir autis. Awalnya. Setelah konsult ke 4 tempat gitu ya, psikolog dan psikiater, semuanya bilang bukan. Bingung kan kita, apa ini gitu kan. Terus ternyata ada 4 temuannya tuh, disleksia berat, gangguan bahasa ekspresif, terus gifted sama ADHD. Nah ini berat banget gitu. Dan anak yang kedua ini karena dia gangguan bahasa ekspresif, jadi kan dia pengen sesuatu itu nggak bisa mengekspresikan dalam kalimat, sehingga lawan bicaranya nggak paham kan. Tantrum dong. Bayangin orang pengen sesuatu terus nggak bisa ngomong, nggak bisa nanya, nggak bisa menyampaikan, akhirnya marah kan.
Nah itu juga yang membuat kita as parents ya, mungkin setiap keluarga punya permasalahannya sendiri-sendiri, tapi as mom and dad kita harus strong tuh karena anak kedua juga tuh gitu, karena butuh lot of muscle untuk handle dia. Harus bujer, harus gendong, harus dengan kekuatannya yang luar biasa itu ya. Jadi kalau ngobrol sama suami ya kita harus makin kuat muscle-nya, kita harus strong terus nih. Kita nggak tahu dia bakalan butuh kita sampai kapan physically. Physically ya, maksudnya kita harus kuat ngangkat dia dan bujer dia dan megangin dia tuh sampai kapan. Kita sih berharap kan bisa cepat, tapi kan kita nggak tahu. Jadi ya salah satu dorongan kenapa kita harus rajin nge-gym dan lain-lain, keep our muscle strong. Kita aging kan? Yes, of course, suami pasti. Termasuk yang telat banget meritnya. Jadi ketika saya sekarang 30, tahun ini 39, suami tahun ini 44, anak masih umur 7. Sekarang ya, jadi ya, gym is one of our key. Tuh untuk bertahan. Iya, gitu. Nah, ini juga mungkin pertanyaan setelah tadi itu ya. Aku mau move on ke pertanyaan ini. Berarti terapinya itu boleh tahu nggak ya Mas ya, dari awal sudah tahu itu kalau memang dia gifted, atau tahunya gifted ketika kapan? Aku tuh sadar 1,5 tahun tuh udah sadar. Setahun setengah ya? Ya, udah notice kalau something wrong gitu. Tapi kalau cerita ke kanan kiri, ke keluarga gitu, ada advice juga. Kamu jangan terlalu ngejudge terlalu dini, jangan bandingin sama kokonya, karena kebetulan kan kokonya gifted. Gifted, dia udah mulai ngomong dari umur 1 tahun lebih dikit, udah bisa sampai 12 warna di bawah 2 tahun. Tadinya aku nggak tahu kalau itu something yang di luar normal ya, kan anak pertama, jadi aku pikir biasa aja gitu. Ternyata kecepatan. Dia udah bisa baca, tulis, hitung, bahkan itu di bawah umur 3 tahun gitu, tanpa ada yang ngajarin. Jadi waktu itu dia umur 4, aku punya anak kedua. Nah jadi mungkin dipikir takutnya keluarga itu kamu compare, bawah sadar tuh compare gitu. Ya, terus aku juga mikir ya nggak boleh ya, mungkin anak normal yang nggak gifted itu nggak seperti kokonya gitu. Jadi waktu itu masih take it easy. Kita sambil lihat progresnya, tapi makin ke 20-an bulan, 21 makin galau nih. Mama nih feelingnya pokoknya udah gak enak nih gitu. Kok something wrong, akhirnya aku mutusin ke psikolog. Mutusin ke psikolog, terus akhirnya yaitu dikasih diagnosa ini, terus cari second option, 3 ke 4, nanya ke sana ke sini. Terus akhirnya ya memang ada kebutuhan khusus gitu, sehingga harus diterapi banyak banget. Behavior terapi behavior, terapi bicara, terapi sensori integrasi, terapi apa lagi ya, banyak banget. Remedial ya. Jadi waktu pandemi itu aku keluarin dari sekolah karena Zoom udah pasti nggak bisa lah. Kebutuhan khusus gimana mau Zoom gitu kan. Terus akhirnya aku decide untuk keluarin dia dari sekolah dan full terapi sampai hari ini. Gitu. Berarti dalam konteks terapi masih continue sampai hari ini sih ya? Masih ya. Continue sampai hari ini. Nah kebetulan juga waktu offline juga, jadi kita sempat ngobrol juga. Kenapa podcastnya hari Senin ini by the way, jadi aku setiap ke barat itu sebenarnya hari Selasa dan Kamis, karena ternyata dia ini terapi juga untuk mata juga rutin toh ya, betul ya? Terapi untuk kondisi mata juga ke Singapura rutin ya? Oh iya, besok aku fly Singapura. Jadi kalau pas kondisinya lagi nggak bagus, autoimunnya lagi kumat gitu kan, jadi aku ada autoimun itu efek daripada RP-nya, jadi bukan kebalik ya? Bukan kebalik. Jadi karena ada retinitis pigmentosa, sehingga retina yang mati itu dikenali tubuh sebagai virus, sehingga aku develop autoimun, akhirnya nyerang mataku sendiri. Jadi retina yang mati itu dipikir penyakit gitu, diserangin sendiri. Nah, ketika autoimunnya kambuh, aku harus rutin ke Singapura untuk injek steroid dan sebagainya, karena kalau di attack terus dia bengkak, aku bisa buta mendadak gitu. Oh gitu. Iya, bahaya gitu.
karena kan diserang terus nih, mau dibunuh nih kan sama imunku gitu kan. Jadi aku harus ke Singapura rutin, bisa 3 bulan sekali kalau lagi kambuh. Tapi kalau lagi tidur, autoimunnya lagi tenang gitu, kadang 1 tahun sekali. Oke. Jadi gini, kalau aku mikir sebagai orang awam ini ya, kalau nggak gila aja kamsia gitu kan gitu. Maksudnya dengan segala, maksudnya banyak sekali hal yang langsung berlangsung dalam satu saat, maksudnya terapi anak, terapi diri sendiri, manage bisnis, traveling juga konstan, terus kemudian juga harus manage keluarga, pekerjaan, dan masih nyempetin olahraga juga. Menurutku it's really interesting gitu loh. Maksudku bagaimana caranya supaya, mungkin tips supaya nggak gila mungkin maksudnya apa ya, gini loh, mungkin lebih jelasnya adalah kayak gini. Banyak orang sekarang itu mungkinnya ngomongnya kayak sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit healing, ngerti gak ya? Sekarang lagi tren. Kayak gitu, maksudnya nggak ada yang salah dengan itu. Sekali lagi nggak ada yang salah dengan itu. Maksudnya kita juga butuh waktu me time untuk diri sendiri lah. Tapi kalau sedikit-sedikit healing ini kan tanda tanya. Maksudku kan ada tips nggak bagi orang-orang yang merasa kayak gitu loh. Maksudku gini, kalau misalnya dari Cici Dewek ngomong, dari Cerika sendiri ngomong bahwa aku mau give up, maksudnya itu satu hal yang normal mungkin ya menurutku ya. Maksudnya sebagai manusia biasa dengan segala kayak gitu, menurutku nggak semua orang itu kuat dan mampu gitu. Maksudnya kalau dia ngomong ya aku give up, dan menurutku itu manusiawi sih gitu loh. Nanti maksudku ya. Jadi kayak apa kira-kira yang kamu pesen? Kan gini, aku pengen gitu. Salah satu alasanku cuma satu untuk podcast. Karena ada orang tanya, kenapa sih mau podcast? Kalau aku bisa menginspirasi satu mamanya aja, aku bisa nyelamatin satu mama aja. Maksudnya dalam arti mereka merasa terpuruk, mereka merasa depresi, mereka merasa stres, mereka merasa nggak bisa keluar dari masalah ini selain mungkin karena suami, pekerjaan, atau karena kondisi. Dan menurutku juga cukup banyak kayak gitu, tapi mereka ini ngempet kayak gitu sebenarnya, dan itu cukup banyak. Kenapa aku bilang cukup banyak? Ya kan aku salah satu tong sampah juga masih gitu. Jadi kadang itu orang nge-gym itu nggak hanya ngomong tentang badan bagus doang gitu, tapi ada yang mereka, ada beberapa klienku rumahnya jauh juga, wis waduh pokoknya lebih ada dari G juga, perjalanan bisa mungkin hampir 2,5 jam. Tak tanyai, apa gitu loh, misalnya kamu ya dibilang lemu ya enggak, masih oke gitu ya, dengan anak 2 ya wis oke, wis sukses, wis kaya juga lah, makan setura-tura lah. Tapi mau kenapa pada bilang ya ini escape timeku, ini me timeku gitu loh. Dan mereka merasa kayak ya aku seneng gitu loh. Dan kira-kira untuk dalam Cici Dewek misalnya dalam kondisi gitu, kira-kira apa message yang bisa disampaikan oleh mak-mak ini dalam arti gitu? Kalau dibilang strong terus itu enggak juga gitu. Pas tahun 2007 aku dapat berita itu sempat down banget, sampai nyalain Tuhan juga, nggak ke gereja, berhenti dan lain-lain, karena waktu itu papaku juga lagi cancer. Jadi at the same time my father tuh stage 4, udah kayak terminal ill gitu, akhir-akhir masa hidupnya. Bahkan papaku sampai hari ini nggak ngerti kalau aku ternyata punya penyakit ini. Jadi waktu aku tahu itu papaku udah cancer, jadi aku nggak mau kasih tahu dia. Kasihan kan ya, udah enough with his problem, jadi aku nggak kasih tahu. Papaku taunya aku orang ceroboh, anak yang ceroboh, karena waktu kecil nabrakin sembarang. Diajak ke warung nabrak tali sampai berdarah muka ini. Pokoknya ceroboh lah gitu. Kok nggak konsen sih, kok ceroboh kayak gitu. Dia nggak tahu sih kalau aku ada penyakit ini, sampai meninggal juga nggak aku kasih tahu gitu. Waktu itu aku sempet down banget, masa satu problem masih belum cukup sih gitu. Papaku udah, adikku masih 5 tahun waktu itu. Terus aku dikasih tahu kalau punya kelainan ini, which waktu itu aku pikir aku akan ghost blind within 2 or 5 years gitu waktu itu, karena kan nggak ngerti kalau ada miracle sampai hari ini masih bisa ngeliat kan. Jadi waktu itu pikirnya matilah, udah 2 tahun gue buta nih gitu kan. Terus waktu itu down banget, nggak bisa dibilang aku strong juga gitu, waktu itu down banget. Terus akhirnya banyak teman juga kan yang support gitu, dari keluarga juga support, dari teman-teman semua support. Terus aku belajar satu hal sih dari kondisi mataku sendiri sebenarnya. Jadi aku belajar tuh dari kondisi mataku sendiri. Orang-orang ini kan banyak yang misunderstand me. Karena aku looks perfectly normal. Semua orang pikir aku nggak ada masalah gitu. Padahal aku nggak kelihatan. Akhirnya orang banyak yang misunderstand. Bongere gitu ya. Karena disapa nggak kelihatan. Nggak kelihatan di luar 50 derajat tadi ya. Terus
meskipun aku kelihatan pun aku nggak akan punya waktu untuk bisa melihat kanan kiri karena aku nggak jatuh aja udah puji Tuhan gitu. Yes. Aku harus concern banget sama setiap langkah yang aku mau tempuh gitu kan. Jadi nggak mungkin aku lihat kanan kiri gitu ya. Terus banyak juga yang misunderstand karena aku dikasih salam nggak pernah salam balik, nggak kelihatan karena di bawah kan. Ya di bawah mataku cuma bisa lihat sampai sini gitu kan, nggak kelihatan gitu. Dikasih jabat tangan disalami nggak balas, disenyumi nggak reken gitu kan. Akhirnya sombong gini akhirnya banyak yang ngecap aku tuh sombong gitu kan. Terus nggak masalah suster juga karena aku kan visual impairment, aku nggak boleh gendong anak. Aku nggak boleh gendong anak, akhirnya aku kemana-mana kalau pergi bawa suster 2. Karena suamiku harus gandeng aku. Dan aku sopo terusan aku bahkan nggak boleh gendong anakku. Itu juga diomongin kanan kiri. Masuk lo mau bawa suster loro. Biasalah kan kalau mama-mama apalagi yang pejuang sendiri tanpa suster, kalau ngelihat mama-mama pakai suster 2 tuh udah mulutnya gitu kan. Nah dari situ aku belajar don't judge people gitu. Karena everybody have their unseen problem. Nggak kelihatan gitu. Orang tuh nggak tahu lu lagi ada masalah apa gitu kan. Nah dari situ aku belajar bahwa orang-orang yang aku lihat, yang aku pikir hidupnya baik-baik saja gitu ya, waktu aku compare sama orang lain, kenapa kok aku masalahnya banyak banget gitu. Who knows, mereka tuh banyak masalah juga gitu. Cuman mungkin aku nggak ngerti aja waktu itu gitu. Jadi dari mataku ini aku belajar ketika orang tuh bertingkah yang aneh, yang nyeleneh. Dulu aku juga salah satu yang suka ngomongin sih. Suka ngomongin, liatin deh, masa pergi aja mbak tega gitu. Liatin deh, masa kayak gini aja ini. Jadi banyak ngomongin orang juga. Nah dari kondisi mataku sendiri aku kayak diingetin Tuhan sih, nggak boleh tuh ngejudge orang kayak gitu, gitu kan. Bahkan waktu pas motoran sama suamiku, waktu itu kita berhenti di gunung di Sarangan, di Tawangmangu, di tengah hutan gitu. Terus rombongannya kepisah. Akhirnya berhenti di tengah-tengah hutan. Terus akhirnya turun dong, nungguin masa di atas motor terus, kasihan suamiku yang nahan kan. Akhirnya kita turun. Begitu rombongannya datang mau naik lagi, aku bahkan nggak kelihatan tuh pincekannya tuh untuk naik motor tuh nggak kelihatan di mana gitu karena di tengah hutan. Akhirnya sama suamiku diturunin pijekannya, kakiku diangkatin, ditaruhin di atasnya pijekannya. Can you think what others yang segrup itu mikir gue ini orang apa gitu ya? Pasti diomongin, ini cewek bener-bener incas banget, luar biasa manja. Udah gak kebayangin karena nggak mungkin aku cerita the whole group about my eyes condition kan gitu. Jadi dari situ aku belajar ketika ada orang-orang yang kayak gitu tuh aku nggak mau ngomongin lah gitu, karena pasti ada masalah lah gitu kan. Gitu. Terus yang kedua yang aku belajar, count your blessing. Jadi ketika aku ada masalah mata ini, terus aku belajar untuk menghitung semua berkat, ya bersyukur ini. Pokoknya setiap pagi aku biasakan kalau doa itu nggak pernah minta. Setiap pagi itu kalau berdoa itu only thank you. Aku coba pilih coba sebut satu semua blessing yang aku punya. Gitu. Itu yang bikin hidup tuh makin semangat gitu ya. Makin indah gitu ya. Iya. Meskipun dikasih masalah A, B, C, D, tapi jangan lupa loh disertai juga dengan blessing lain yang mungkin blessing itu nggak akan pernah aku rasain kalau aku nggak punya kondisi ini. Make sense. Paham nggak? Ya, paham. Jadi kayak sekarang mataku nggak kelihatan, aku tiap hari kemana-mana digandengin sama suamiku. Gitu, kemana-mana gitu, dibukain mobil, bahkan ke toilet juga dianterin gitu kan. Di hotel breakfast juga pagi mau breakfast tuh dianterin dulu, cari makan ini baru dudukin, karena breakfast tuh luar biasa buat orang kayak aku. Bisa tabrakan tuh sambil bawa piring kan, orang lalu lalang itu aku susah banget tuh kayak gitu. Jadi pasti harus ditemenin dulu kayak gitu. Terus aku juga dikasih meskipun mata nggak kelihatan,
masih dikasih kepandaian gitu ya, masih bisa memanage meskipun nggak bisa melakukan, tapi aku bisa plan, strategik ya strategik kerjanya di bagian situ aja, karena nggak mungkin untuk aku lapangan untuk do something, nggak bisa gitu. Terus bahkan aku lihat laptop aja tuh nggak bisa, laptopku tuh harus yang kecil. Karena kalau laptopnya yang gede, kadang timku tuh sampai bingung, ibu lihat laporan begitu banyak kok komputer kecil banget gitu kan. Ya kalau komputernya gede aku gede gini. Oh iya betul. Iya bisa gini terus pusing gitu kan. Mataku cuma segini gitu kan. Iya. Jadi orang-orang bingung, lu punya duit, punya ini, masa pakai laptop sekecil itu gitu kan. Iya. Terus jadi harus pakainya memang yang kecil gitu. Terus masih bisa dikasih berkat ya kan untuk berobat gitu, masih cukup untuk berobat, masih cukup untuk nge-gym di Abed. Masih punya kecil lah. Masih punya berkat untuk ngerapiin anak-anakku. Terus kan ya blessing lah, dikasih suami yang super sabar. Sabarnya nggak kaleng-kaleng ya. Terus dikasih babysitter yang super sayang banget sama anakku, sehingga aku bisa pasrah 100% ke mereka tanpa worry gitu. Itu blessing kecil yang nggak kecil sebenarnya, tapi mungkin nggak kelihatan kalau kita nggak pikirin satu-satu setiap hari gitu. Kalau kamu sebutin satu-satu sebenarnya lebih banyak blessingnya kok daripada masalahnya. Masalah kalau disebutkan paling cuman anakku begini, mataku begini. Apalagi yang mau sebut loh, paling mentok ya cuma berapa sih. Tuhan ngasih masalah nggak mungkin banyak. Cuman kalau yang tiap hari dipikirin, dirasain itu terus ya jadi gede. Iya. Kok jadi ingat firman kemarin, kok malah jadi rohani gitu. Tapi apa ya, mungkin salah satu dari aku sendiri pribadi juga ya sempat juga kepahitan kayak gitu juga, mungkin sharing sedikit ya. Dulu juga sempat mandek ke gereja, aku bilang ngapain, perek aja ke gereja. Maksudnya ngapain, maksudnya juga ada kepahitan lah, maksudnya belum lagi yang ini itu tapi segala macam ya. Karena dulu semua mantanku pacar selalu maksa ke gereja juga. Ya kan, aku bilang, "Duh sing iki, which saiki jadi bojoku ya 15 tahun kita bareng." Sampai dia pakai maksa ke gereja, gak kira nang gereja. Terus dia bisa bilang gini, "Aku gak akan ngomong, aku gak akan ngajak kamu." Padahal kan aku batin, jadi gak mungkin dia akan denger. Ngomong batin, aku gak akan ngajak kamu ke gereja, tapi aku akan ngomong betapa baik Tuhan mbak aku. Jadi itu aku ke gereja. Jadi sebenarnya mungkin apa ya, mungkin bagi teman-teman yang masih merasa kecepit, kok kecepit pintu ya. Maksudnya kan mungkin kerasa kayak nggak ada jalan keluar, mungkin ya apa aja ya, mungkin ada inspirasi nggak? Mau aku bukan mak-mak sih, jadi repot ya, maksudnya gini loh. Mama ini sudah nih, kalau aku punya hashtag karena mama nggak boleh sakit ya kan, dulu sempat anakku sakit, anakku sing kecil sakit, anakku sing gede masuk rumah sakit, dibarengi nyonyaku, aku ndek omah bingung mangan ngene, aku bingung mangan ngono cara style cara dek mangan kudu nyalakno sik TV-ne, nggo muter lagu apa ya to, masake kudu ngene, masih ada step-step gitu loh, ngombe obat kudu ngene sik ya to, mau sikat gigi ngene sik, aku bilang cik ruwet ya ternyata, masih aku lebih baik, aku sempat batin, masih aku ngomong lebih aku kerja mate ya tuh ngangkat besi daripada ngurusi anak gitu loh, maksudku kayak merasa jadi masih mungkin kurang relevan lah aku ngasih tips ini buat mak-mak kali ya, karena masih aku bapak-bapak aja merasa koleng gitu loh, masih kayak gitu aja wes, iku sehari dia bilang, kadang bojoku ngomong ya apalah diwali aku sing golek duit, lu sing ngomong kayaknya enggak deh, kayak aku mending golek duit ya gitu, masih tapi kan aku bukan mak-mak gitu, maksudnya Cici ada tips lain nggak selain itu? Aku tuh bukan tipe ibu yang telaten ngurus anak juga masalahnya. Aku itu sebetulnya beralkoholik sampai lupa nikah waktu itu gitu kan. Kerja terus 7 kali 24 jam sampai udah kayak buat apa sih nikah gitu. Aku udah mandiri banget gitu kan waktu itu. Jadi terus kalau ditanya pilih mana, ngurus anak di rumah atau kerja, aku pilih kerja sih gitu. Lebih gampang ngurus satu company 600 orang daripada ngurusin 2 anak gitu. Iya, makanya kalau sampai ada orang bilang jadi ibu rumah tangga enak gini-gini, gitu toh? Ya gak gitu toh ya? Gitu toh? Oh enggak banget sih, kamu kalau bisa milih aku nggak mau sih jadi ibu rumah tangga. Kayak nggak sanggup gitu, kayak nggak sanggup. Lebih gampang ngurusin company sih daripada
daripada di rumah gitu ya. Cuman akhirnya aku ya belajar untuk manage waktu karena mau gimana pun aku tetap mama kan gitu. Aku tetap harus bagi waktu sama anak. Jadi kayak aku berusaha bagi waktu, agendaku tuh udah selesai sampai 3 bulan ke depan. Jadi aku warna-warna lain gitu. Wah ini kalau udah banyak abu-abunya nih berarti aku kakean kerja. Oh gitu. Abu-abu kerja. Aku kapan lagi gitu ya? Iya. Sampai harus kayak gitu karena aku perfeksionis juga orangnya. Jadi nggak boleh nih kerja tuh harus sekian persen aja gitu. Terus olahraga juga aku pasti kasih warna kuning tuh kalau di agenda aku tuh, kalau sebulan udah nggak ada kuningnya buset aku gak gerak gitu ya. Terus aku inget tuh kamu bilang make it as easy as possible sampai kamu nggak bisa nemuin excuse. Dalam banget ya gitu ya. Sama Abed suruh bikin olahraga tuh semudah mungkin ya kan, sampai kamu nggak bisa nemuin alasan lagi gitu ya untuk skip gitu ya. Masa jalan 5 menit sehari ya gak iso, ya iso lah. Masa ada excuse untuk tidak jalan 5 menit, nggak ada. Iya juga gitu ya. Terus akhirnya ya masa nggak bisa ya, cuman 5 menit, akhirnya dari 5 menit 10 menit masa nggak bisa kan, ya mestinya bisa ya. Misalnya di rumah nggak tahu mau ngapain, ya udah 10 menit aja deh jumping jack. 10 menit dia stretching, 10 menit dia sit up apa kayak di rumah gitu ya, nge-plank gitu. Kalau mau cari alasan nggak bisa, nggak keburu, halo it's 10 minutes gitu ya. Jadi kalau kita ya itu dari way sebenarnya. Tapi kalau nyarinya excuse terus ya nggak kesampean. Kalau disuruh ngasih tips untuk mama-mama apa ya? Bingung deh. Ya yang box untuk kamu maksudnya gini, apa ya? Dengan segala macam kompleksitas yang kamu punya, aku rasa you are good, maksudnya more than good, maksudnya great gitu loh. Maksudnya kayak gampang banget untuk kita punya alasan untuk mager, ya kan? Capek lah, aku besok perjalanan lagi bisnis mungkin, itu terapi, itu apa, aku ngurus kerjaan dan segala macam nih. Tapi you are still doing that. Dan menurutku gitu juga. Dan menurutku yang menarik dari punyanya Cerika ini adalah nomor 1, dia tetap bisa secara makanan. Menurutku I think is quite good dalam arti food. Maksudku gini, dalam arti dibandingkan yang lain-lain masih gini. Itu kalau traveling aku rasa akan sangat susah untuk maksud, tapi menurutku dari sekian banyak online klienku juga kamu termasuk salah satu orang yang bisa dibilang ya cukup proper gitu loh, cukup ngena gitu loh. Maksudku ya apa, sampai akhir kamu sampai di titik itu aku kepo. Tadinya aku tuh stres banget masalah makanan itu karena aku nggak pernah di rumah. Terus aku compare again ya, kita tuh salahnya selalu kita tuh compare. Kebanyakan nonton influencer, kan? Mereka makan kayak yang super sehat, pakai catering lah, pakai inilah. Akhirnya kita merasa bahwa kok gue jelek banget ya gitu. Kok aku parah banget ya, kapan aku bisa mencapai kayak mereka gitu. Dan dengan lifestyleku, dengan kegiatan aktivitiku impossible banget. Gimana caranya makan di luar setiap hari dengan jam yang super tight. Jadi kan makan tuh ya di mana saja yang paling dekat gitu ya. Sehingga kita nggak ngerti di situ tuh ada restoran apa, jualannya apa gitu kan. Sehingga akhirnya ya hanya bisa mindful eating. Nggak bisa yang sampai kayak apa yang kita sering lihat di Instagram ya kan. Akhirnya aku stop comparing with all the influencers ya. Itu capek banget itu. Semakin nonton yang begituan semakin gila sih gitu. Jadi kalau pas lagi makan ya udah mindful porsinya gitu kan. Terus yang kedua, pokoknya kalau bisa masukin proteinnya dulu. Protein bisa dalam bentuk apa aja kayaknya. Pasti bisa dapat gak? Enggak. Susah banget kadang tuh sekarang restoran-restoran di Indonesia nih khususnya, begitu kita buka gitu, I think 80% carbs ya. Yang protein itu paling 20% aja. Susah banget untuk bisa dapat protein. Jadi kalau makan nasi soto gitu ya, kadang sampai pesan dagingnya tok 2 porsi gitu. Nasi sotonya 1 harus pesen ekstra dagingnya 2 porsi baru bisa dapat proteinnya. Emang susah banget. Terus yang ketiga, pesan dari kamu sih, don't drink the calories. Aku ingat banget itu. Jangan minum kalori, iya ya gitu. Kalori itu untuk dinikmati, dikunyah gitu ya. Jangan diminum karena itu boros banget kalori. Sedangkan badan setinggi aku cuma 158. Dengan activity-ku yang duduk the whole day, aku di kantor meeting tuh bisa 8-10 jam every day.
makan siang di meja meeting dari pagi sampai malam itu bisa duduk tanpa berdiri, itu kalori 1200 tuh udah habis, maksudnya udah mentok karena aku nggak ada not an active life ya, apa sih namanya, sedentary. Iya. Jadi 1200 itu udah more than enough gitu. Jadi kalau drink the calories udah nggak bisa makan sih. Iya, jadi aku avoid, berusaha untuk minum air putih atau protein shake. Udah gitu. Selain itu kalau aku sampai drink the calories pengen banget ya aku skip the meals. Ya kayak gitu-gitu aja sih bisanya. Gak bisa yang sampai proper kayak kayak buat bisiin media sosial. Ya, tapi kalau lagi pas di rumah, lagi pas di Surabaya ada chance, aku beli catering. Makanya aku sekarang langganan catering yang nggak bisa tuh 5 days in a week, 10 days itu nggak bisa. Jadi aku pilih catering yang bisa aku atur tanggalnya. Jadi aku beli 10 kali tuh yang bisa hari Senin, Rabu, Jumat. Ntar minggu depan Selasa, Jumat gitu. Jadi suka-suka aku jadwalnya. Ya, mereka sih bilang tidak disarankan Kak, gini. Ya tetap aja mau gue gitu, nggak bisa. Karena moving cities terus gitu. Ya cuma bisa main itu aja, 3 hal itu aja. Pernah nggak dulunya terjebak diet ala-ala gitu? Oh pernah, aku sudah menyelesaikan semua jenis diet. Semua udah pernah tak coba. Sebutlah semua udah pernah tak coba. Kecuali keto. Keto aku nggak berani aku keto. Gitu. Karena menurutku sampai hari ini aku tetap tidak setuju lemak itu dimakan gitu. You know, like gaji suruh makan tuh masih belum tega gitu ya. Jadi aku udah pernah coba semuanya, mulai dari yang zaman jadul itu mayo ya. Dari mayo sempat rame itu. Sampai mau pingsan, ditolongin suamiku, mau keluar mobil udah gak kuat. Jadi dikasih apa tuh, teh manis double gula sampean. Karena diet mayo waktu itu. Terus sampai yang lagi tren-tren sekarang semua juga udah pernah aku coba lah pokoknya. Iya, and I think itu aku merasa it's a very big mistake lah. Ya karena diet itu nggak bisa dilakukan in a very short term kayak gitu. Iya, it's a habit. Itu harus bisa jadi lifestyle. Ya, nggak bisa sih cuma mau 13 hari, 90 hari, 30 hari, apa tuh kan model-model sekarang tuh nggak bisa. Kita harus belajar slowly sih, dari benerin breakfastnya dulu, udah berhasil benerin lunchnya, udah berhasil benerin dinnernya gitu ya. Jadi take it slowly and make it as a habit. Jadi take away-nya dari berbagai macam diet ini apa sih? Maksudnya kalau kamu bisa share, karena gini loh. Karena menurut kadang sebenarnya kalau dibilang diet ini baru, sebenarnya nggak ada yang baru gitu. Tuh biasanya aku sebagai praktisi, aku di dunia ini sudah 16 tahun, nggak ada yang baru sebenarnya. Itu kan cuma masalah packaging. Dari baru packaging aja isinya kurang lebih ya so-so lah. Sebenarnya semua diet yang aku lakuin hanya managing calories. Hanya manage jumlah kalori aja sih. Dari semua yang pernah aku, entah itu larangan-larangan, ada satu diet tuh yang dilarang santan, dilarang susu, dilarang gorengan, dilarang tepung, dilarang, pokoknya jenis dilarang. Sebenarnya yang dilarang ini semuanya high calories. Jadi dengan avoid itu ya otomatis kita hari itu makannya kalorinya sedikit. Terus ada lagi diet yang kayak mayo itu kan nggak boleh masuk gula sama sekali tuh. No carbs, no sugar, no salt bahkan. Ya pasti turun lah ya gitu. 13 hari nggak kena garam, pasti air keluar semua. Nggak kena gula dan lain-lain, pasti kalori kita rendah gitu. Yes, of course. Setelah mencoba mungkin more than 7 atau 8 jenis diet gitu. Akhirnya aku belajar bahwa sebenarnya kita hanya mindful kalori aja. Ya setelah aku belajar kalori akhirnya bisa ngira-ngira sekarang. Oh tadi pagi aku makannya udah kira-kira udah 500-an kalori nih, siang skip dulu deh, ntar malam soalnya gue pengen dinner gitu aja. Lebih bisa enjoy life, masih bisa enjoy life gitu, bisa bersosialisasi juga. Kalau dulu kan nggak bisa, malam harus shake. Ya terus kalau di invite makan teman bingung kan, mau nongkrong bingung gitu kan. Kalau sekarang ya santai aja nongkrong, yang penting gue pesen no sugar. Kalau udah ada milknya ya minta ganti almond milk, karena almond milk kalorinya lebih rendah. Akhirnya belajar the details lebih enak sih buat aku untuk sekarang gitu, daripada
ikutin aturan-aturan yang strict kayak gitu. Ya, jadi mungkin lebih ke arah memahami secara prinsip mungkin ya, secara metodenya bisa fleksibel lah. Jadi ini mungkin juga bagi teman-teman juga mungkin terutama mak-mak yang biasanya jadi pangsa pasar, target empuknya marketing produk dan diet yang lain-lain. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang harus gitu, tidak ada yang absolut kan gitu. Jadi konteksnya penting. Menurutku yang sampai hari ini yang paling sehat itu ya ikut catering makanan, karena itu bukan membeli program, tapi kalau kamu nggak punya waktu untuk prepare your healthy meal yang di luar juga nggak ada kan, di Indonesia susah banget cari makanan di luar yang healthy, jadi mau nggak mau harus ngambil catering itu bagi yang nggak punya waktu untuk nyediain ya. Kayak aku very tight schedule, kalau nggak catering masih impossible banget untuk bisa prepare sendiri. Meskipun dia bilang cuma 10 menit tuh prepare food, tetap aja nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya catering is a way out lah. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu metode yang aku juga saranin juga by the way. Works untuk memang mungkin secara busy professional atau busy moms juga ya hack. Jadi kasarnya praktisnya seperti apa? Kira-kira ini works really well. Jadi juga kamu sering juga postnya bilang beli RTDI. Kan maksudnya itu kan praktis toh. Jadi maksudnya itu kita bisa convenience banget kayak gitu. Itu bahkan protein shake itu aku juga baru bisa minum kalau bentuknya saset. Oh gitu? Iya, karena kalau bentuknya yang bulk itu sampai kapan aku mau bawa traveling, aku tiap 3 hari pindah kota loh. Jadi aku harus beli yang model saset dan harus ada di dalam tasku. Jadi setiap kali aku lapar pengen ngemil, shake dulu. Kalau shake udah masuk masih lapar baru makan yang lain. Oke. Ya itu kayak hack aja gitu, supaya jangan craving aja. Iya. Nah biasanya kalau udah habis 1 gelas shake udah enak sih, mau makan yang lain udah. Sebenarnya. Betul. Udah setengah. Betul. Sebenarnya juga. Oke. Gila ini lama ini 1 jam lebih pasti. Udah gila. Nah, kalau masih ya gini, supaya nggak terlalu lama ya gila ini. Karena di-cut. Oh nggak perlu di-cut, nggak ada yang jelek ini. By the way intinya gini. Nah mungkin the biggest takeaway. Mungkin untuk teman-teman juga yang aku bilang tadi ya. Untuk mama-mama juga. Ya apa ya, nggak tahu sih kenapa aku juga sama mama juga aneh gitu, tapi menurutku juga merasa terpanggil juga. Mungkin jadi ada advice atau take home message untuk orang-orang yang mungkin merasa apa ya kayak kamu lah, maksudnya mungkin awalnya juga merasa juga ya capek, juga mungkin stres, tapi merasa tidak jalan keluar, maksudnya main metu nggak iso, ini suatu hal yang harus dijalani kan gitu. Atau mungkin juga sekarang itu dalam kondisi yang kok awakku ngini, dhisik gak ngono, ini masih juga rempong, padahal juga you are the living message bahwa it can be done gitu. Ini bisa dieksekusi kok sebenarnya. Kira-kira ada practical home message yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Aku tuh sampai hari ini advice-ku ya cuma satu tadi sih sebenarnya. Tetap yang bikin aku survive sampai hari ini tuh count your blessings itu tadi. Karena apa ya? Aku tuh percaya bahwa semua yang terjadi ya, yang kita alami, yang diizinkan Tuhan untuk mampir di kehidupan kita, ini rohani dikit nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay. Itu semuanya ada maksudnya, gitu ya, ada maksudnya. Contoh kayak mataku ini deh, agak panjang lagi nih. Contoh kayak mataku ini, awalnya aku nggak ngerti maksudnya tuh apa sih, kenapa aku harus dikasih kayak gini gitu. Dan one day aku realize bahwa aku ini merasa manusia nggak butuh orang lain tadinya, sampai lupa nikah itu tadi. Oke. Karena aku untung nggak lupa aja ya. Untung mataku begini. Oke. Oh enggak, coba mungkin nggak kawin berarti. Nggak kawin. I feel like I'm so perfect gitu. Oke. Waktu itu kayak it's really hard for me to ask for help. Oke. Hampir nggak pernah di hidupku tuh aku minta tolong sama orang. Aku merasa aku bisa semuanya, aku merasa aku pandai, aku merasa aku bisa handle everything. Waktu itu aku bahkan handle 2 company at the same time as director. Aku moving cities 50, waktu belum married ya. Moving cities tuh 50 kota dalam waktu 1 tahun itu. Wow. Kerjaan itu. Really? Iya. Jadi aku workaholic loh, kerja 7 hari 24 jam tadi aku bilang. Terus aku berasa everything can be done. Aku kayak solo player, aku nggak pernah butuh orang lain juga gitu ya. Keras banget, kaku, keras, galak. Orang-orang yang tahu aku dulu sebelum aku punya mata yang begini, itu pasti tahu seberapa ganasnya aku. Bahkan kalau boleh bilang dulu sama
my ex ya, mantanku dulu pernah pacaran tapi waktu kuliah gitu kan. Waktu kuliah itu kayak berantem tuh every single day. Barang-barang di rumah bisa hancur. Pintu, handphone, apa semua udah pecah semua ya. Aku orangnya ambisius, keras gitu kan, terus kaku banget gitu. Sampai akhirnya punya mata yang begini, Tuhan tuh ajarin aku something. You need others. You need others, you need help, you need other people gitu. Kamu nggak perfect. Dan sekarang aku ngerasa, aku bahkan jatuhin barang aja aku harus minta tolong sekarang. Tuhan ajarin aku tuh kayak yang super ekstrim loh. Dari yang nggak perlu minta tolong segalanya, terus sekarang jatuhin pensil atau bolpen aja tuh aku mau nyari nggak bisa loh. Aku kalau jatuhin pensil atau bolpen tuh aku harus mundur 2-3 langkah ke belakang baru bisa ketemu bolpennya di mana. You know, that kind of things. Terus kayak sekarang dulu ya adik-adikku juga bilang, wah Cika ini kan aku lulus graduate S2 by the way di NTU. Jadi kayak yang master degree di NTU tuh kayak terus adik-adikku tuh bilang, tuh siapa tuh nanti yang berani deketin kamu gitu, harus profesor, harus pinter gitu. Dia katanya harus profesor, harus pinter, harus gimana gitu ya supaya bisa naklukin aku istilahnya kayak gitu. Gitu. Terus akhirnya dengan kondisi yang mataku kayak gini, terus aku ketemu my mantan pacar yang terakhir. Of course. Yang his life itu totally 100% different dari aku gitu ya. Dia have a lot of friends, many friends gitu, thousands of friends dia. Terus sabar banget, nggak berambisi gitu ya, yang super Wallace. Hidup slow gitu. Besok mau rencana apapun nggak dibuat, sedangkan aku tuh sampai 6 bulan ke depan udah kayak settled gitu ya. Terus papaku tuh bahkan sebelum meninggal tuh kayak ngasih warning ke aku, kamu ya, kan waktu papaku meninggal aku belum married ya. Dia tuh tahu aku kerasnya kayak apa. Jadi final message-nya ke aku itu, cewek itu leher ya. Dia ingetin aku terus, cewek itu bukan kepala ya. Gitu terus. Kenapa gitu kan? Cewek itu leher itu menopang. You mengarahkan, kepala itu nengok kiri atau nengok kanan. But you don't decide. Kamu bisa nyetir doang. Kuat atau enggaknya kepala itu tergantung dari si leher. Bener apa enggaknya arah si kepala itu dari leher. Tapi kepalanya tetap bukan kamu. Itu kayak message yang terngiang-ngiang waktu papaku udah mau masuk ICU sih waktu itu gitu. Jadi kayak kenapa ya waktu itu nggak nangkep gitu kan? Karena aku masih belum sadar tuh betapa sombongnya aku gitu ya, betapa angkuhnya aku itu masih belum sadar. Gitu. Jadi begitu ketemu suamiku aku baru ngeh gitu ya. Oh Tuhan tuh kasih aku mata kayak gini tuh to soften my heart, untuk ngelembutin hatiku yang keras banget itu. Jadi akhirnya begitu ketemu suamiku aku bisa submit gitu. I try to lah, maybe not perfect, bisa nanya suamiku sendiri. Harus cross check ini. Harus cross check. Jadi aku belajar untuk submit ya, gitu. Belajar bahwa aku cuman leher, aku hanya bisa ya seperti message papaku tadi. Jadi akhirnya bisa bersyukur, bisa melihat semua kelebihan dia. Yang mungkin kalau aku nggak punya mata yang kayak gini, aku nggak akan pernah tuh sampai hari ini ngeliat kelebihan dia. Pasti aku lihatnya kurangnya semua. Pastilah gitu. Dia kuliah aja nggak kelar. Ya, kuliah berapa pindah 4 kali ya nggak kelar. Sampai aku merit itu aku nggak tulis titleku loh, soalnya dia lulus SMA. Iya, jadi pasti kalau aku nggak ada kondisi mata ini, aku hanya bisa lihat semua kekurangan dia sih pasti. Gitu. Jadi message-nya ya itu, bahwa semua masalah itu yang datang ke kehidupan kita, kalau kita lalui, one day kita akan tahu take-nya apa gitu. Manfaatnya buat kita itu apa. Banyak banget sih buat aku ini baru mata ya, belum yang anakku. Anakku itu episode 2 berarti. Oh iya. Next episode ini. Anakku itu melatih kesabaranku itu luar biasa. Aku orang yang sangat nggak sabar, nggak sabar nunggu 1 menit itu setengah mati nggak bisa itu kan. Gitu. Sedangkan kalau suamiku udah dari sononya sabarnya nggak ketulungan lagi. Jadi anakku tuh ngelatih. Jadi kalau dibilang kalau orang-orang bilang ya, kasihan ya anaknya gini gitu kan, banyak kan pasti orang-orang pasti kalau melihat anak yang begitu dia kasihan sama anaknya kan. Saya bilang
bukan loh, justru menurutku Tuhan tuh lagi ajarin aku, bukan lagi ngedidik anakku, dia lagi ngasih kesempatan untuk kami belajar, bukan untuk si anak belajar, untuk kami belajar. Buat Tuhan untuk membalikkan kondisi itu kan gampang. Iya. Ya toh, kenapa kok enggak? Ya karena mungkin me and whoever yang mau diajarin sama Tuhan belum lulus gitu. Aku mikirnya gitu aja. Jadi mungkin aku masih butuh harus belajar sabar, masih harus butuh belajar untuk understand others yang tadinya nggak bisa sama sekali. Ya itu, jadi message-nya count your blessing. Oke, mungkin take home away message ya, kesimpulan ini. Ya, bisa jadi sinetron nanti kalau ya kan. Mungkin tidak ada yang kebetulan, aku juga percaya itu bahwa kita juga hari ini aku di sini juga dengan bisa ngomong dengan kamu juga bukan kebetulan. Kalau di BKP juga banyak hal yang nggak make sense, tapi ternyata juga doable loh gitu loh. Ternyata setelah kita ngalami semua itu, setelah kita narik ke belakang kita nengok, ih gila ya aku sudah ngalami itu semua kayak gitu loh. Dan itu juga yang menarik juga tadi dari omongan Cerika bahwa cewek itu aku percaya juga itu tadi Leher aku bilang tidak ada yang namanya, aku selalu percaya bahwa pria itu kelihatannya kuat tapi sebenarnya kita itu nggak ada wedok, nggak apa-apa mungkin ya menurutku ini, menurut opini pribadiku sendiri ya. Maksudnya kayak tidak ada penolong yang lebih kuat daripada yang ditolong gitu. Jadi aku selalu percaya bahwa ya wanita lebih kuat aja gitu loh, maksudnya ya dia jadi penopang keluarga juga kan gitu. Makanya hashtag karena wanita nggak boleh sakit, karena mama nggak boleh sakit. Mama is the center of the family. Bahagia dan tidaknya keluarga itu dari mamanya. Kalau mamanya happy wife, happy life dong. Happy wife, happy family. Happy wife, happy family. Oke. Jadi thank you banget yang sudah stay tune terus. Jadi kalau mungkin ada salah omong ya kan juga. Ada mungkin beberapa yang mungkin ya pastilah tidak ada hati yang tak retak juga. Saya juga menjawabkan minta maaf juga, tapi besar harapannya bisa menginspirasi teman-teman juga apapun itu. Dan juga kalau misalnya ada inputan saran tentang podcast ini bisa diimprove seperti apa, thank you banget the time juga. Tidak tak culik, susah nyari orang ini. Di balik kecepatannya, mobilitasnya dia tak suruh mandek sebentar. Ya kan, thank you banget jadi kalau sudah sharing juga kisahnya dia. Dan mungkin yang terakhir adalah cross message-nya adalah mungkin bahasa kerennya adalah sawubona atau your love, your seed. Thank you and see you on the next episode. God bless. Bye bye.